Update dunia kripto 9 Juli 2021. Nah, ini hari ini memang saya mau update-nya pagi ya, karena saya melihat banyak data-data yang menarik dan berita-berita yang terupdate gitu, terutama dari kemarin malam yang mempengaruhi saham Amerika juga. Jadi sepertinya menurut saya lebih bagus update di pagi hari ya, supaya teman-teman juga bisa tahu di hari ini kita mau kira-kira strateginya seperti apa. Dan juga tentu seperti di kripto sekarang kan ini masih melanjutkan penurunan sepertinya, walaupun BTC udah bounce ya, cukup lumayan juga gitu. Halo, nama saya Rico. Selamat datang di channel ini, di mana saya akan membahas makroekonomi secara general, tetapi juga spesialisasi atau fokus ke dunia kripto tentunya. Nah, hari ini seperti saya bilang tadi itu cukup menarik ya. Kalau kita lihat spesifik di dunia kripto itu masih cukup turun ya. Kalau market cap-nya masih turun sekitar 4,7%-an. Tetapi kalau dari segi BTC sendiri itu sebenarnya sudah bouncing cukup lumayan ya. Dari kemarin itu kalau nggak salah sempat hit 32.100 gitu. Nah, sekarang 32.800. Tetapi kalau dilihat dari yang lain altcoin itu masih cukup berdarah ya. Nah, itu biasanya memang karena Bitcoin dominance. Nah, itu juga sering saya ulang-ulangi ya. Nah, Bitcoin dominance ini naik 1%-an kemarin. Nah, jadi otomatis berarti banyak yang menjual altcoinnya untuk masuk ke BTC karena dia melihat BTC udah cukup deep gitu ya, cukup turun. Jadi mereka ya lebih baik pegang BTC daripada alt. Yang menarik itu kemarin tentunya itu ada data pengangguran yang dirilis gitu ya. Jadi itu juga mempengaruhi semua pasar gitu, dari saham, apalagi kripto ya, kripto yang memang notabene nggak pernah tutup gitu, jadi 24 jam ya pasti malahan kripto ini hit duluan gitu sepertinya gitu ya. Jadi kemarin itu di pasar Asia cukup sell off-nya lumayan besar gitu. Kita melihat ya hampir 7%-an gitu. Nah, tetapi bouncing back karena sepertinya pasar Amerika ini mau ikut membeli walaupun nggak banyak ya. Nah, itu tak lepas dari data klaim pengangguran ini. Yang pertama yang berkelanjutan itu prediksinya itu 3,335 K gitu ya. Jadi harusnya menurun dari yang sebelumnya 3,484. Nah, tetapi ternyata aktualnya itu turunnya itu nggak signifikan. Jadi nggak sesuai ekspektasi. Jadi masih banyak pengangguran di Amerika. Nah, klaim pengangguran awal juga sama. Jadi sebelumnya 371 malahan sekarang naik jadi 373. Nah, padahal prediksinya bisa turun sampai 350 gitu ya. Nah, ini artinya apa? Berarti secara nggak langsung dari data ini kita melihat bahwa ekonomi Amerika itu nggak sebagus dari data yang kemarin gitu. Karena ini kan yang paling update ya. Untuk penganggurannya, kemarin kan itu job report ya. Jadi banyak pekerjaannya, tetapi kok penganggurannya juga banyak gitu kan? Kan aneh gitu. Berarti ada ketimpangan. Nah, jadi tentu ini direspon negatif oleh pasar ya. Contohnya pasar Amerika itu dari Dow, S&P 500, Nasdaq semuanya turun. Ini waktu penutupan ya, jadi pagi ini saya baru cek. Nah, kemarin waktu pembukaan itu lebih parah lagi, sempat drop banyak. Jadi saya pun banyak beli sama jual ya, trading lebih kepada saham Amerika kemarin. Karena punya ya saya melihat opportunity gitu, perusahaan-perusahaan besar yang memang banyak orang jual gitu sahamnya karena ketakutan ini ya. Jadi ya saya sempat dapat ya sedikit lah untuk Microsoft contohnya itu yang saya beli sampai terakhir saya masih hold. Nah itu ya untung masih sedikit banget, tapi kemarin itu cukup lumayan deep, jadi makanya saya angsur beli. Nah, terus juga kita lihat dari VIX ya. Ini mungkin kalau teman-teman yang main saham tahu, ini namanya volatility index. Nah, itu juga naiknya signifikan sekali, 17%-an kemarin. Kalau di bahasa Indonesia itu dijadikan barometer kecemasan gitu. Jadi profesor yang bikin ini mereka itu secara simpelnya membandingkan gitu ya.
antara saham, opsi, futures, obligasi gitu ya. Nah, mereka melihat perubahan volatility-nya atau volatilitasnya. Ini biasanya berubah ketika ada data-data ekonomi yang keluar gitu ya, seperti penjelasan di sini kalian juga bisa baca. Nah, jadi kalau misalnya kayak inflasi, pengangguran, perubahan kebijakan gitu ya, seperti yang kemarin itu kan ada tentang pengangguran, jadi otomatis volatilitas pasar juga berubah. Dan kemarin itu cukup signifikan, 17%-an. Jadi sepertinya bisa dikatakan investor-investor ini cemas gitu langsung. Nah, kalau cemas ini yang kena dampaknya paling jelek apa? Yaitu risk on asset, saham pasti ya. Apa namanya, kripto itu nggak ini lagi lah, nggak diperdebatkan lagi, udah pasti. Malahan kripto duluan sepertinya. Nah, belum lagi kalau kita lihat ya di dalam negeri misalnya itu juga cukup lumayan, misalnya karena COVID kita semakin tinggi ini, kita juga bisa melihat sekeliling kita itu ada dampaknya. Misalnya di bursa Asia juga yang masih apa namanya banyak berjatuhan ya malahan kata kalau di CNBC ini. Nah ini apa namanya, jadi memang terpengaruh semua dari kalau dari Amerika, dari apa namanya ke Asia, terutama juga ke Indonesia itu pasti semua berkaitan. Kalau di pasar saham, apalagi di dunia kripto, karena kripto ini kan global dan apa currency-nya itu atau kriptonya itu sendiri kan cuma beberapa gitu. Jadi pemain global yang memiliki kekuatan besar seperti contohnya Amerika itu pasti ya apa bisa mempengaruhi pasar. Belum lagi di Asia, terutama di Indonesia ya, yang apa namanya kalau kita lihat virus corona ini semakin ini juga ya semakin parah gitu. Jadi ya itulah memang kalau menurut saya ini untuk hati-hati di apa namanya di situasi seperti ini. Contoh kayak di Jepang juga apa namanya penyelenggaraan Olimpiade juga akan melarang penonton katanya itu dari pertandingan. Jadi ini sepertinya keadaan cukup darurat di Jepang. Padahal kita lihat Jepang itu sebenarnya orang-orangnya cukup disiplin dan negara maju ya. Tetapi kok bisa masih kecolongan seperti ini. Nah jadi kan orang-orang juga tambah dalam tanda kutip ngeri gitu, terutama untuk masuk ke aset-aset yang beresiko. Nah, kalau kita bandingkan dengan pasar saham Indonesia misalnya, nah ini kan baru pembukaan ya, sempat menyentuh zona merah, tapi agak naik lagi, tapi sepertinya turun lagi. Kemungkinan nanti mungkin harusnya berada di zona merah juga, karena posisinya ini memang semuanya lagi cemas gitu. Jadi terutama kayak di Indonesia juga kan banyaknya investor asing ya. Jadi saya rasa mereka juga pasti akan take profit. Terus berarti pada beralih kemana ya? Pastinya ke sini ya, ke emas, silver gitu. Makanya mereka mengalami kenaikan gitu karena dianggap ya aset aman gitu ya. Jadi mereka apa namanya investor-investor ini pasti lari apa namanya mengambil dulu, menjual aset-aset yang beresiko, terus masuk ke aset yang aman, yaitu lumrah lah untuk posisi yang memang lagi belum jelas seperti ini. Nah, ada berita menarik juga nih untuk Indonesia. Ini karena saya baru baca-baca aja, katanya harga ruko terjun bebas. Jadi fenomena orang kaya lagi butuh uang gitu. Nah, ini apa menarik ya. Jadi dianggap memang sekarang itu harga ruko turunnya sekitar 20-30%. Nah, karena ya mungkin pertama orang nggak mau atau belum mau untuk membuka bisnis gitu ya. Jadi belum butuh ruko. Mau sewa kayak mau beli kayak ya ngapain gitu karena belum jelas gitu kan. COVID pun sekarang sudah naiknya tinggi, orang pada WFH gitu kan. Jadi ya memang otomatis pebisnis atau investor yang apa namanya punya ruko ini ya mungkin mereka mau butuh cash flow ya untuk mendanai bisnisnya. Jadi ya memang harga mungkin turun. Dan ini sepertinya kalau kita lihat di Jakarta ya, karena dibilang wilayah strategis Glodok, Mangga 2 hingga Kelapa Gading. Jadi banyak stok, apa namanya, tapi permintaan sedikit. Oke, kembali lagi ke kripto ya. Jadi seperti yang saya sudah sampaikan tadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti harga, apa namanya, sekarang investor itu lagi dalam posisi cemas gitu. Mereka nggak tahu nih mau seperti apa.
Nah, bahkan di kripto pun kita bisa lihat ya mengapa Bitcoin sendiri yang lumayan recover dibandingkan yang lain. Nah, mungkin kalau sekarang ini mulai lagi ya, mulai agak naik ini kalau saya lihat. Karena kemarin pun ETH itu sempat pengurangannya sampai hampir 2000, maksudnya harganya itu menyentuh 2000 dolar gitu ya. Saya pun nyesel kenapa nggak saya beli gitu. Nah, jadi apa namanya, ini menurut saya kita sebagai investor sebenarnya kembali lagi itu pasti sebuah kesempatan ya. Kalau misalnya harga lagi turun kayak kemarin saya saham karena saya masih saya fokusnya saham kemarin malam jadi ya itu saya beli Microsoft misalnya kemarin itu karena saya lihat penurunannya udah hampir 2% kalau nggak salah di pembukaan opening bell-nya waktu saham Amerika gitu ya. Nah, jadi waktu dia turun drastis ya saya beli ya itu tapi saham ya. Nah, kalau dari kripto sendiri itu seperti apa? Volatilitasnya pasti otomatis lebih tinggi dong. Nah, makanya jadi strategi pun beda dan juga alokasi pun beda kalau saya personal secara pribadi ya. Mengapa? Karena kalau misalnya kita bilang ETH sekarang itu 2100, wah udah rendah banget ya sebenarnya ya. Dulu kan berapa gitu ya. Nah, boleh misalnya mau angsur itu boleh banget malahan gitu ya, kalau bisa sampai 2000 atau di bawah 2000 itu lebih bagus lagi. Nah, tapi ya ingat lagi angsurnya ini sedikit aja nih kalau menurut saya. Nah, ini juga momen yang bagus untuk invest. Jadi bukan berarti trading ya. Nah, kalau kemarin saya bahas short term itu apalagi kalau saya itu fokusnya ke futures. Nah, jadi apa namanya? Kalau futures untuk momen seperti ini agak lebih riskan gitu karena penurunan ya seperti saya bilang tadi volatilitasnya tinggi. Jadi agak berbahaya. Jangan masuk dulu menurut saya. Mau short kayak mau long kayak itu eh, market lagi posisinya kurang stabil ya karena ya dampak-dampak yang tadi saya bilang. Nah, jadi ini tapi momen yang tepat untuk angsur. Nah, angsurnya tapi tipis-tipis aja nih, jangan langsung nafsu ya. Wah, berarti turun. Oh, pasti langsung all in. Saya ingatkan lagi jangan sampai begitu. Apalagi kalau kita masih menunggu momen kayak grayscale ini gimana dampaknya kan kita nggak tahu. Nah, jadi angsur aja nih. Kalau ada sedikit berapapun lah kita nggak usah pakai apa namanya nominal ya. Kalau misalnya ada 50.000 ya 50.000 gitu kan. Yang penting kan dapat barang istilahnya gitu. Naik nanti 2% 3% ya tetap naik persentasenya. Jangan dihitung dari nominalnya gitu ya. Kalau kita investor karena menyesuaikan apa namanya kapasitas kita sendiri juga. Ya 2% dari 1 miliar ya gede, 2% dari 50.000 apa sih? Ya memang benar, tapi ya memang apakah kita punya kapasitas sampai sana dan berani juga untuk mengalokasikan sebesar itu kan beda cerita ya. Nah, jadi kalau saya otomatis terutama karena yang sekarang ini terpukul sekali itu altcoin, jadi saya koleksi altcoin yang memang ya punya apalagi yang punya event dekat-dekat ini ya kayak ETH itu kan mau upgrade rencananya katanya Agustus London hard fork itu, terus BNB yang katanya mau burn ya. Nah, ada ini juga banyak sepertinya lagi banyak dibahas oleh YouTuber kalau saya perhatiin sekarang influencer mulai mulai masuk ke ada ininya. Jadi mungkin momentumnya juga dapat nih. Kalau dilihat penurunannya pun masih lebih kecil daripada Ethereum yang 7%-an gitu ya. Jadi secara personal saya fokusnya ketiga itu dulu untuk sekarang. Kalau mau memang angsur gitu. Terus setelah itu apa? Nah, kalau misalnya sebagai investor sebenarnya ya udah beli ya udah minjem aja ya, nggak lihat lagi gitu, merem ya udah dimatiin tuh aplikasi nggak perhatiin lagi. Nah, kalau saya pribadi saya pakai notifikasi. Jadi kalau misalnya di Binance saya nggak tahu di exchange lain mungkin ada juga ada yang sistemnya notifikasi namanya. Jadi kita bisa di Coin Market Cap juga sepertinya ada. Jadi kalau misalnya ada penurunan berapa persen atau harganya hit berapa ya. Nah, nanti dia kasih notifikasi. Nah, mengapa berdemikian? Jadi kita tahu tuh kalau misalnya kita ada dana cadangan, mungkin mau angsur lagi gitu ya. Atau misalnya udah naik sekian, kalau mau jual ya bisa juga kan notifikasi bisa kita set sedemikian rupa gitu ya. Tapi kalau investor balik lagi seperti yang saya bahas kemarin, ya
sepertinya harusnya nggak perlu langsung jualan lah gitu kalau naik berapa persen. Nah, kalau untuk futures, untuk short term punya ya, itu saya rasa jangan dulu. Nah, itu juga saya ada bahas juga di channel VIP. Jadi menurut saya memang makanya mulai channel VIP itu nanti Agustus. Karena saya tahu nih banyak di bulan Juli ini data ekonomi, mana grayscale lagi dan lain-lain itu keluar semua berbarengan. Nah, ini bahaya gitu ya. Jadi pasti apa namanya goncangannya cukup kuat gitu, apalagi untuk kripto gitu ya. Kripto ini merupakan aset pertama orang yang bakal apa namanya escape. Jadi kalau misalnya ada perubahan sedikit dari data ekonomi atau ada berita sedikit FUD kalau kita bilang ya, mengapa kripto ini langsung bergejolak? Ya karena itu, karena orang ini pertama kebanyakan di sini itu dalam tanda kutip spekulasi, kecuali mereka long term ya memang ya apa hodl memang tipe orang yang memang investor jangka panjang gitu. Tapi kebanyakan yang masuk ke dunia kripto ini itu spekulator. Dalam arti ya udah tahu high risk high gain gitu. Jadi begitu mereka tahu ada resiko sedikit, ada FUD sedikit, langsung jual. Nah, kayak gitu ya. Wah, ada data ekonomi seperti ini kayak kemarin jual gitu. Nah, bahkan sebelum datanya keluar gitu ya. Tapi kita bisa dilihat kalau untuk kripto ini, nah terutama saya bahas sedikit untuk kemarin ya, sentimennya itu banyaklah lebih ke arah negatif. Nah, misalnya ini saya lihat di Cointelegraph gitu ya, media yang cukup terkenal kalau untuk pemain kripto. Nah, memang ada pembahasan tentang ETH. Itu ya udah biasa ya, tapi itu pun nggak pengaruh toh dengan harga ETH yang jeblok sekarang. Nah, tetapi apa? Misalnya sebelahnya itu European Union, mereka apa namanya lagi melihat nih money laundry apa di dunia kripto ini seperti apa. Jadi regulator lagi memang menginvestigasi secara nggak langsung gitu ya. Nah, itu sudah negatif. Nah, ini ada berita lagi central bank katanya, central bank di China itu sudah mengeluarkan statement seperti apa ya. Kita tahu sendiri kalau statement dari regulator, bukan regulator, dari pemerintah atau regulator China gitu ya, sejauh ini kan pasti negatif ya kepada kripto gitu. Nah, jadi apa namanya? Memang sentimennya itu negatif ya. Nah, ini juga ada dari bank UK lagi, bank Inggris. Kalau kemarin tuh Barclays, sekarang Santander. Itu juga apa melarang payment ke Binance. Ada juga dari Bank of America yang lagi membuat crypto research team. Nah, ini saya belum baca apakah memang melihat ke arah negatif atau positif. Saya belum baca tuntas ya, karena ini saya langsung update gitu karena banyak sekali berita-berita yang terutama yang kemarin ya, yang saya bahas tadi. Nah, jadi makanya sentimennya masih negatif. Apalagi kalau namanya media, ya pasti lebih menjual berita negatif gitu ya, ya karena memang orang lebih mau membaca gitu, ya wajar lah. Jadi ya pasti makanya kemarin itu sentimen dari awal itu memang sudah negatif sekali gitu saya lihatnya. Apalagi didukung dengan analisa teknikal yang memang lagi turun gitu ya. Nah, hari ini itu belum banyak perubahan, apalagi yang dipengaruhi oleh yang tadi saya sebutkan gitu ya, apa namanya data-data ekonomi ini. Jadi menurut saya hati-hati kalau yang mau angsur boleh tapi tipis-tipis gitu ya. Yang penting dapat barang aja gitu, karena masih ada momen-momen yang lain. Nah, saya secara personal yaitu tadi fokus kalau di kripto tiga itu. Kemarin juga saya ada beli apa namanya saham ya Microsoft contohnya karena saya lihat ya pertama perusahaannya bagus dan juga ya harganya ngedip gitu. Jadi ya kesempatan menurut saya gitu ya. Tapi tetap ya semuanya itu saya angsur tipis-tipis aja. Jadi apa namanya memang market lagi galau begini terutama untuk kripto. Jadi ya hati-hati. Futures saya nggak ini apa namanya nggak rekomend ya. Balik lagi tapi kan bisa aja nge-short, ya nge-short bisa, tapi sekarang kan lagi di bawah nih. Kalau kita nge-short berarti otomatis apa namanya resiko kita lebih besar sebenarnya gitu ya. Walaupun dari apa kalau dibandingkan dengan ngelong. Loh, kenapa nggak ngelong? Ya karena belum ada sentimen positif. Jadi ya lebih baik netral aja gitu. Yang paling aman ya udah kita ambil di spot aja. Nah, kira-kira begitu ya.
eh, pertimbangan saya gitu. Nah, itu jadi teman-teman hati-hati ya, terutama untuk hari ini dilihat aja kemungkinan ada bounce sedikit menurut saya. Tapi ya jangan euforia, santai aja. Apa namanya? Market masih nggak jelas ya kita wait and see, kalau mau angsur silahkan gitu, kira-kira begitu ya. Semoga membantu. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini dan juga memang jam pagi lebih bagus ya, tolong apa namanya, like dan komen ya. Memang ya lebih baik pagi bro misalnya begitu. Oh ya udah, karena saya rasa juga kayaknya pagi masih lebih fresh dan ya itu apa namanya, kita bisa mengambil strategi apa nih khususnya sampai nanti hari ini berakhir gitu ya.